Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan sahabat seiman dimanapun kita berada, semoga selalu kita diberi limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita bersyukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, dan semoga selalu tercurahkan nikmatnya kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kunci daripada kesuksesan, kunci dari segala kemenangan adalah mendekati zat yang memberi kemenangan itu. Kunci daripada rezeki juga mendekati zat yang memberikan rezeki itu. Kunci daripada rahmat juga tidak lain mendekati sang pemberi rahmat itu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita selalu berusaha taat kepadanya, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga rahmat itu, kemenangan itu, kesuksesan itu, kemenangan dan apapun yang kita harapkan dan kita hajarkan tidak lain dengan karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiullaha wa rasullah la'allakum turhamun." Shadaqallahul azim. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu salah satu ibadah yang paling utama yang merupakan kunci daripada segala kemenangan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga sholat. Karena yang paling disenangi dari amalan itu dan yang paling utama adalah sholat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-sholatu ala waktiha. Sholat dijaga dan tepat waktu itu adalah kunci daripada segala ibadah. Dalam surat At-Toha ayat 132, Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa'mur ahlaka bis-sholah wastubir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzukuk wal aqibatul lil muttaqin. Jadi kalau kita ulangi, wa'mur ahlaka bis-sholah wastubir 'alaiha la nas'aluka rizqan lan nahnu narzukuk wal aqibatul lil muttaqin. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita ini menjaga sholat. Dan perintahkanlah keluargamu untuk menjaga sholat, melaksanakan sholat, dan bersabarlah kalian dalam mengerjakannya. Artinya apa? Hendaknya kita mengerjakan sholat ini dengan istiqomah. Memerintahkan keluarga kita, istri, anak-anak, mungkin kita sebagai istri
lihat suami kita keadaannya sholatnya bagaimana, misalnya. Pokoknya saling memperhatikan, saling menasihati. Untuk itu kita diperlukan kesabaran. Maka Allah SWT mengatakan, perintahkanlah keluargamu menjaga sholat, melaksanakan sholat, dan bersabarlah di dalam melaksanakannya. Karena sholat ini godaannya besar sekali. Kadang-kadang sedang asik kerja, sedang asik ngobrol, azan berkumandang. Sedang asik ketawa gelak bercanda sama teman kerja. Azan berkumandang, kita tidak sadar. Seolah-olah tidak mendengar atau tidak tahu atau gimana. Sering terjadi di antara kita itu seolah-olah tidak mengindahkan. Padahal inilah kunci daripada kemenangan. Ketika azan berkumandang, hayya alal falah, hayya alal falah, marilah kita meraih kemenangan. Tentu dengan sholat ini adalah kunci daripada kemenangan itu. Bagaimana dengan sholat subuh? Sungguh kalau tidak diusahakan dengan maksimal, tidak diniatkan, maka ini terasa sulit bagi kita untuk menjaga sholat subuh. Kadang-kadang kita perhatikan di lingkungan kita, tempat-tempat ibadah sepi. Tidak ada yang datang. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal inilah kunci kemenangan yang mendekati, berusaha kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sumber daripada rahmat itu. Maka kita diharapkan bersabar manakala kita menghadapi dinginnya angin subuh. Sedang ngantuk-ngantuknya, sedang enaknya tidur, sedang enak-enaknya dibuai mimpi misalnya. Bangkit kita, bangkit, hidupkan alarm kita. Kita paksa diri kita untuk bangkit. Kita laksanakan sholat. Untuk istiqomah, salah satu kuncinya adalah kita paksa diri kita. Mari kita sama-sama berusaha memaksakan diri untuk menjaga sholat ini, berusaha istiqomah dalam menghadapi segala rintangan, dalam mengajak, membimbing keluarga kita, anak-anak kita, agar senantiasa kita istiqomah menjalankan sholat sesuai dengan waktu-waktunya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lanas aluka rizqo, bahwa kalian itu tidak perlu memikirkan masalah rezeki. Kalian tidak menanggung rezeki kalian dan rezeki orang-orang yang kalian perintahkan. Rezeki keluarga kalian. Bukan kalian yang nanggung. Karena Allah SWT adalah yang menanggung semua rezeki. Lanas aluka rizqo, nahnu narzukuk. Dan kamilah yang menanggung rezeki kalian, kata Allah SWT. Jadi apa yang perlu kita pikirkan? Sholat kita jaga, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan kebutuhan kita. Wal akibatu lil muttaqin, dan orang yang menang itu adalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang sukses itu adalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang bertakwa. Salah satu ibadah yang terbaik sebagai salah satu ciri kita orang bertakwa adalah melaksanakan sholat khusyuk dan terjaga sesuai dengan waktu-waktunya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam,
sempatkanlah kalian beribadah kepadaku, niscaya aku akan memenuhi hatimu dengan rasa cukup. Dan aku akan memenuhi tanganmu dengan rezeki. Sebaliknya, manakala kalian menjauh dariku, aku akan memenuhi hatimu dengan kefakiran dan memenuhi tanganmu dengan kesibukan. Nah, artinya apa? Manakala kita menjaga ibadah kita, khususnya ibadah sholat ini, ibadah yang paling utama, itu Allah SWT akan memenuhi kita dengan rasa cukup, tenang, tidak ada kegelisahan. Dan akan memenuhi tangan kita dengan rezeki. Subhanallah. Sebaliknya, manakala kita menjauh, melalaikan, mengingkari perintahnya, maka Allah SWT mengatakan akan memenuhi hati kita dengan keparkiran dan memenuhi tangan kita dengan kesibukan. Mari sahabatku semua, kita jaga sholat, kita perintahkan keluarga kita, anak-anak kita untuk bersabar di dalam melaksanakan perintah sholat ini. Karena sholat adalah cahaya, keselamatan, petunjuk hingga hari kiamat. Alam kubur, sholat yang akan melindungi kita di antaranya. Juga pada hari kiamat yang akan menyelamatkan kita. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wassalatun nur." Sholat itu adalah cahaya. Man hafazu 'alaiha kana lahu nurun wa burhana wa najata yaumal qiyamah. Barang siapa memelihara sholat, dia akan mendapatkan petunjuk, cahaya dan keselamatan hingga hari kiamat. Mari kita pelihara sholat kita, keluarga kita, anak-anak kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ini bermanfaat untuk kita, mari kita usahakan ada manfaatnya untuk orang lain dengan cara like, subscribe, and share. Dan kita sudah termasuk berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.